Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama yang saya hormati jajaran kepengurusan DKM Masjid Al-Ikhlas Ihsaniyah, bil khusus Wakil DKM Bapak Sudiono beserta jajaran kepengurusan yang lain yang saya hormati, seluruh rekan-rekan jamaah, dan juga tentunya guru kita bersama Mukarram Bapak Ustaz Haji Abdul Majid SPDI yang alhamdulillah selalu siap mengantarkan kita menuju bahrul ilmi atau lautan ilmu yang mudah-mudahan apa-apa yang akan beliau sampaikan senantiasa kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sholawat ma'asalam mugia delimpah curahkan kehadiran penggula alam baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, tabi sampai sekalian, yang mudah-mudahan senantiasa selalu kita bisa istiqomah sampai akhir hayat kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah beberapa hari kita telah mengundurkan jadwal ta'lim yang sedianya tanggal 2 September, tapi hari tanggal 1-nya itu ada pekerjaan yang harus dikerjakannya di rumah karena ada terjadi demo, sehingga saya mohon waktunya kepada guru untuk mundur sampai ditetapkan tanggal 9. Ternyata saya terlambat diberikan informasi bahwa tanggal 9 adalah puncak kegiatan ulang tahunnya Lia, dan alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersilaturahmi kembali, bermuajahah dengan guru kita yang mudah-mudahan senangnya kita memandang guru kita mudah-mudahan menjadikan tirai yang ke neraka jadi masuk surga. Karena kita senang memandang guru kita aja udah luar biasa, apalagi ajarannya atau yang diberikannya bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari itu lebih luar biasa lagi. Untuk itu kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat dan tentunya nanti sampai dengan doa. Yang sekarang adalah masih Maulid Nabi Guru, jadi mohon mungkin pencerahannya tentang bagaimana akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Wa qala aidan amlik alaika lisanaka wal yasa'ka baituka wa baqi ala khati'atika
Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Yang kami hormati seluruh jajaran DKM Masjid Al-Ikhlas Mulia Pengadegan, ketua pengurus, wakil bendahara dan seluruhnya. Yang kami hormati para sepuh, para penasehat, pembimbing, dan bapak ibu semua jamaah rahimakumullah ta'ala. Semoga Allah berikan kepada kita penerimaan amal dari setiap usaha amal yang kita kerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berbagai kekurangan-kekurangan kita, kesederhanaan kita di dalam beramal, tetapi kita berikhtiar dan kita berprasangka baik dan berharap baik. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Maha tahu segenap kekurangan kita, dan Allah Maha mengawasi pula segenap kelebihan pada diri kita. Maka teruslah beramal dan mintalah amal kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, cinta itu ekspresi. Ekspresi kita terhadap orang yang kita cintai. Bisa jadi bentuk ekspresi kita dengan orang lain untuk membuktikan cintanya beda. Sama-sama di dalam institusi liar, tapi bisa jadi antara satu dan yang lainnya mencintai dia berbeda-beda. Tentunya dengan standar dan amanah yang ditugaskan masing-masing, dan tentunya dengan ikhtiar dan improvisasi masing-masing di dalam menjalankan tugas untuk mencintai Yayasan Lia ini. Suatu saat Imam Hasan Al-Basri itu pernah berkata, ini bentuk ekspresi cinta nih Bapak Ibu ya. Kadang kan cinta nggak bisa dinalar sama logika kan gitu ya. Kalau kita lihat itu Taj Mahal itu, kalau boleh dibongkar, Taj Mahal itu setiap batanya tertulis nama istri dari rajanya. Jadi seluruh bata yang menjadi bangunan di Taj Mahal itu bukan nama produk pembuatnya, bukan nama PT pembuat batanya, tetapi semuanya diinstruksikan oleh raja itu untuk ditulis nama istrinya. Itu ekspresi cinta. Jadi waktu di pesantren saya itu nggak kaget ketika teman-teman saya bicara gitu. Kebetulan memang ini bahasanya kategori pengajar gitu. Ada salah satu pengajar senang kepada santriwati, itu sampai kolornya ditulis nama santriwati itu. Itu Pak Manu udah lewat itu ceritanya. Jadi saya pas dengar gitu ya ketawa, tapi udah dulu aja udah gitu ya, sampai katanya sarungnya gitu. Itu ekspresi cinta kan, walaupun cintanya tak tersampaikan karena akhirnya si wanita ini dinikahi sama ketua pondok. Aduh kasihan, itu seperti lampu Tommy J Pisa, itu seperti punggung merindukan. Sedih itu ya. Saingannya berat. Nah itu ekspresi Pak. Sama Imam Hasan Al-Basri itu mengekspresikan seperti ini. Beliau berkata ya, waddatu law kana li mithlu jabali Uhudin dhahaban. Aku senang, aku bahagia kalau sekiranya aku punya emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud, emas semua loh ya, bukan Mas Bambang, bukan Mas Parto ya, tapi bener ini asli emas 24 karat. Mas Joko. Beliau bilang, aku seneng
kalau sekiranya aku punya emas sebesar gunung Uhud, la anfaqtuhu, maka benar-benar aku akan menginfakkan harta yang emas sebesar gunung Uhud itu li ajli qiraati maulidir rasul, untuk acara pembacaan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Hasan al-Basri yang kita kenal sebagai seorang ulama, seorang zahid, bahkan termasuk wali gitu ya. Beliau mengatakan, kalau aku sangat menyenangi jika sekiranya aku punya emas sebesar gunung Uhud, aku sedekahkan semuanya, aku infakkan semuanya untuk mengadakan pembacaan Maulid Nabi. Seperti itu, Pak. Ya, itu niat, harapan. Dapat pahala nggak Bapak Ibu kayak gitu? Dapat. Makanya sudah menjadi Rasulullah mengatakan niyatul mu'minina khairun min a'malihi. Niatnya orang beriman itu ternyata lebih baik daripada amalnya. Orang sholat tanpa niat diterima apa tidak Bapak Ibu? Bapak Ibu, kita tadi sholat duhur nggak niat sholat duhur, diterima apa enggak? Padahal sudah menjalankan itu dari takbiratul ihram sampai salam. Bahkan mungkin rakaat pertamanya setelah Fatihah baca Yasin. Saking lagi semangatnya. Rakaat kedua habis baca Fatihah Waqiah, tetapi nggak niat sholat duhur, diterima nggak? La yasin, nggak sah. Tetapi niat tanpa amal sah apa tidak? Sah. Bapak Ibu dan niat pengen ngaji siang ini, tapi qadarullah ada panggilan tugas, tetap dapat pahala. Sama ini. Ini kalau nggak salah di kitab Majalis Ihsaniyah, kemudian kitab Sarah Arba'in Imam Al-Jurdani atau Imam At-Timyati At-Dimashqi, kan banyak ya Sarah Arba'innya. Gitu. Betapa luar biasanya niat. Karena niat itu tanpa diaplikasikan tentunya dengan qadarullah ya, itu saja sudah dapat pahala. Makanya keseriusan Imam Hasan al-Basri mengharapkan sesuatu yang besar gitu ya, supaya dapat pahala yang besar. Menanggung-nanggung emas sebesar gunung. Kalau zaman sekarang seandainya saya punya jam 11 miliar, langsung sebut aja. Kalau seandainya saya punya jam harga 11 miliar, saya infakkan untuk ngadain Maulid Nabi. Tuh, kayak gitu bahasanya. Itu sudah dapat pahala. Ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan main dengan niat. Kan ada tuh. Ada dua orang bersaudara, yang satu taat ibadah, yang satu ahli maksiat. Rumahnya tingkat, yang ahli ibadah di atas, yang ahli maksiat di bawah. Yang ahli ibadah kemudian kena prank setan. Udah lama ibadah, dikit-dikit lah melihat dunia luar, nikmati kehidupan. Tuh lihat tuh adik kamu itu adik kamu itu kalau tobat jadi super itu. Karena apa? Dia dosa udah banyak. Berpikir masuk itu ke dalam hati. Oh ya, bolehlah. Enak adik saya ya, bisa menikmati. Lah bolehlah sehari ini saya mau lihat kayak adik saya. Ternyata adiknya yang di bawah baru sadar dari mendem, mabok, bangun. Pas bangun di situ hidayah datang. Ya Allah, dosa saya banyak, nggak kayak kakak saya di atas taat gitu. Akhirnya kakaknya yang tadi ahli taat pengen turun biar bareng sama adiknya sedikit maksiat gitu ya. Kok maksiat cuma sedikit? Yang adiknya di bawah pengen ke atas. Karena apa? Ngerasa sudah banyak dosanya. Qadarullah kakaknya turun lewat tangga kepleset, jatuh.
Niban adeknya yang lagi naik. Wafat semuanya. Dan ternyata yang baik adalah yang ahli maksiat tadi. Karena nawaitunya. Bukankah kita sudah sangat familiar hadis di dalam Riyadhus Shalihin itu yang sangat masyhur ya. Seorang yang telah membunuh 99 ternyata bisa masuk surga karena ada niat azam untuk perbuatan baik. Jadi niat itu gak main-main Bapak Ibu. Dan niat itu bisa menghasilkan pahala yang banyak kalau niat itu diniati dengan banyak. Saya baca ada salah satu kitabun niat. Di dalam kitabun niat itu orang ke masjid aja kalau bisa punya 8 niat. Diruntut secara sistematis. 1. Niat silaturahmi. 2. Niat menziarahi rumah Allah. 3. Niat ini terus sampai 8. Kenapa? Supaya dalam satu amal yang kita lakukan itu bisa menghasilkan pahala yang banyak. Contoh sederhana Bapak Ibu. Bapak Ibu baca Quran. Kalau niatnya cuma baca Quran, ya dapat pahala baca Quran doang. Tapi kalau Bapak Ibu baca Quran, niatnya baca Quran, kedua niatnya zikir, ketiga niat untuk menghilangkan untuk menjauhi diri dari perbuatan yang gak sia-sia, perbuatan yang sia-sia. Yang keempat, niat supaya didengar orang, supaya orang yang benar mendengarkan dapat pahala. Maka niat-niat Bapak Ibu yang ada di dalam hati itu semuanya diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat baca Qur'annya dapat, niat zikirnya dapat. Ya kan baca Quran kan bagian dari zikir kan. Niat supaya nggak melakukan kesia-siaan daripada main HP, jungkar balik, main game terus semuanya baca Quran kan gitu kan ya. Nah, kemudian keempat supaya bacaan Qurannya didengar orang lain sehingga orang lain dapat pahala. Itu semuanya dapat. Jadi Imam Hasan Al-Basri berkata seperti itu, mengamalkan niat itu supaya dapat pahala. Kan kayaknya susah punya emas sebesar gunung Uhud kan, ya kan, betul nggak? Tapi itu harapan yang jadi niat. Begitu besar cintanya kepada Nabi sampai beliau berniat dan berharap kalau punya emas sebesar gunung Uhud semuanya akan diinfakkan, ya, untuk mengadakan pembacaan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak nanggung-nanggung Pak, ya, gitu. Nah, cinta kepada Rasul itu ternyata berkah buat kita, ya Bapak Ibu ya. Kalau saya boleh tanya nih, kan kita udah ngaji bertahun-tahun nih, secara hakikat apakah Rasul butuh cinta kita Pak? Bu, apakah Rasul butuh sholawat kita? Enggak. Rasul itu udah taghammadanahullahu birahmati. Rasul itu udah dibungkus rahmat sama Allah, udah dijamin masuk surga, ya kan? Kemudian dalam salah satu hadis, kalau Bapak Ibu punya kitabnya itu Al-Hadisul Mukhtaroh, pintu surga itu gak bakal dibuka kecuali Nabi Muhammad sudah masuk. Betapa mulianya beliau, sehingga ketika datang seseorang, malaikat nggak kenal seseorang ini, kemudian minta masuk pintu surga. Kemudian emang siapa kamu? Muhammad ibnu Abdullah. Oh iya, silakan masuk. Karena saya sudah dikasih memo, kalau belum ada nama ini, yang lain belum boleh masuk. Ya kan? Jadi bercinta kepada Nabi itu sebenarnya Nabi nggak mengambil keuntungan. Cinta kepada Nabi, senang kepada Nabi, mahabbah kepada Nabi, itu yang untung siapa? Kita. Bapak Ibu silakan lihat di surat Al-Ahzab ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. An-nabiyyu aula bil mu'minina bi anfusihim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum
tetap ayat 6. Nabi itu masuk di situ Nabi Muhammad. Jadi kalau orang pesantren udah tahu nih, an-nabiyyu adalah ta'rif, berarti bukan sembarang nabi. Karena jumlah nabi itu berapa Bapak Ibu? Jumlah nabi berapa? 124.000. Jumlah rasul 313. Tapi kalau sudah dikasih lam ta'rif berarti khusus nabinya. Maka di nabi di situ adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu aula, lebih utama, bil mukminina, terhadap orang mukmin, min anfusihim, daripada jiwa orang beriman itu sendiri. Nabi Muhammad itu lebih cinta kepada diri kita dibandingkan kita sendiri terhadap diri kita sendiri. Nabi Muhammad itu lebih peduli kepada diri kita dibandingkan diri kita sendiri terhadap nasib kita. Kenapa? Nabi Muhammad murni emas 24 karat, ia dong hukum ilal jannah, mengajak kita semua untuk masuk surga siang malam, ya, siang malam. Bahkan dalam salah satu hadis ketika malaikat Jibril atas wahyu, atas perintah Allah untuk nego, bahasanya nego lah, nego kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad umatnya itu akan setengahnya masuk surga, tetap Nabi Muhammad gak mau. Nabi Muhammad tetap pengen semua umatnya masuk surga. Disitulah turun ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Jadi permintaan Nabi kita Muhammad yang membuat dia ridho, puas lahir batin itu adalah membuat kita masuk surga semua. Tapi terhadap diri kita, wa nafsu qad yakunu yad'uka ilan nar. Ya, kebanyakan nyuruh kita masuk neraka. Kalau boleh jujur, bukan tanpa iman mah nggak mungkin kita sholat, Pak. Betul Bapak Ibu? Betul nggak? Kan sering saya bilang tuh, dalam waktu sepekan ini untuk semua karyawan Lia Pengadekan, Jumatan tidak diadakan. Bukan karena demo loh, karena WFH. Karena Jumatannya boleh Jumatan, boleh enggak, tanda tangan, hadiah uzi. Kira-kira banyak yang Jumatan apa enggak? Di sini. Silakan yang mau Jumatan, silakan yang enggak silakan. Kira-kira banyak Jumatan enggak? Jumatan. Kira-kira banyak. Ya di sini imannya udah tinggi semua. Untuk COVID itu. COVID aja tetap sholat ya. Seandainya gitu. Seandainya sholat 5 waktu ini dalam seminggu dikasih informasi dari Allah, misalnya dari langit bahwa 1 minggu ini umat Muhammad yang akhir zaman boleh nggak sholat 5 waktu, boleh sholat 5 waktu. Saya yakin banyak yang nggak sholat. Orang sholat wajib aja banyak nggak sholat, apalagi dikasih keringanan seperti itu kan? Itu bahasa wan nafsu yad'uka ilan nar. Kebanyakan jiwa kita itu lebih mengarahkan kepada neraka. Maka wajib Nabi Yusuf alaihissalam bilang wa ma ubarri'u nafsi illan nafsala ammaratum bisu. Sesungguhnya aku berlepas diri dari hawa nafsu. Karena sesungguhnya nafsuku ini lebih menggiring kepada perbuatan buruk. Kalau punya duit banyak, kira-kira mau sedekah apa mau hura-hura? Kalau soal sedekah lah Pak Ustaz, nggak bisa begitu. Sekarang lagi nggak punya, kalau lagi punya mau sekarang paling tinggi bapak-bapak kalau punya duit umroh, tapi udah punya duit gede, benar Apple, udah nggak level umroh Pak, ya kan? Yang dulu jadi aktivis sekarang jadi pejabat tuh udah beda, ya kan? Kenapa? Manis uang itu.
Kalau sekarang sih lagi jadi taat semua ini kan. Tapi kalau duit pegang banyak, istri di rumah udah nggak kelihatan, ya kan? Oh, ya kan? Sekarang masih idealis orang duitnya cuma gaji sebulan. Tapi kalau duitnya udah banyak beda, kan ya? Alhamdulillah makanya tuh syukur duitnya bagus. Mudah-mudahan tambah terus ya. Juga tambah kebaikan. Soal rizki dari sini dari luar ya itu rizki dari Allah. Yang penting keluarnya rizki itu dalilnya. Itu. Jadi kita senang kepada Nabi Muhammad, yang berkah tuh kita, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh diberkahi kok. Coba kita tahiyat apa tuh? Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu SK loh Pak. SK dari Allah langsung. Muhammad semenjak sekarang kamu selamat, kamu diberi rahmat, kamu diberi berkah. Jadi ketika kita salawat kepada Nabi bukan berarti kita mendoain Nabi, salah. Apa? Salawat kita kepada Nabi itu bentuknya apa? Bapak Ibu selama ini. Coba kalau Bapak Ibu lafal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, artinya apa? Buka Google tuh. Selama ini apa Allahumma sholli ala Muhammad? Nah, artinya apa? Ya Allah. Terus ya Allah, sholli, curahkanlah sholawat ala Muhammadin kepada Nabi. Itu redaksi doa atau redaksi apa? Doa kan? Tapi masa iya butuh doa, Rasul doa, butuh doa kita Bapak Ibu? Ngalep pelang. Orang Rasulullah masuk surga, kalau kita mudah-mudahan ahli surga semua. Kelihatan. Orang yang menghadiri acara senang Nabi Muhammad itu, kata Imam Junaid al-Baghdadi, faqad faza bil iman, maka dia benar telah menunjukkan keberuntungan dalam iman. Dalilnya kan, la yu'minu ahadukum hatta ahabba ilayya, hatta akuna ahabba ilayya. Tidak sempurna seseorang di dalam keimanan kecuali dia mencintai diriku melebihi dari cintanya kepada bapaknya, anaknya, dirinya, dan semua manusia. Sampai Umar ketika bilang, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa nafsi. Ya Rasulullah, engkau lebih aku sayangi dibandingkan yang lain kecuali diriku sendiri. Rasul langsung ngotong komisar, lah, enggak begitu Umar, enggak. Kamu enggak bakal sempurna kecintaan kamu sampai jiwa kamu itu di bawah kecintaan terhadap dirimu. Langsung, ya Rasulullah, sekarang demi Allah saya lebih mencintai dirimu daripada diriku sendiri. Nah, karena faktanya ketika kita mencintai Rasul, yang berkah kita mencintai Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, gitu kan ya. Muhammad serukan kepada umatmu, jika sekiranya kamu semua umatmu itu cinta kepadaku, fattabi'uni, tunjukkan bentuk cintanya dengan mengikutimu. Terus yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Dengan itu mereka akan mendapatkan cintaku dan ampunan dariku. Jadi gitu Bapak Ibu ya. Jadi banyakkan sholawat itu adalah bentuk kita at-tadarrula lin-nabi wa tahribu lidarajati. Kita bersolawat itu bukan mendoakan Nabi, tetapi merendahkan diri kita karena syukurnya kita dengan kehadiran Nabi. Kalau makanya ekspresi itu kerasa di dalam diri sahabat. Kenapa Umar itu sampai marah-marah ketika dengar Nabi Muhammad meninggal? Karena kerasa kalau bukan karena dia nggak bakal saya dapat ini. Kenapa Bilal bin Rabah sampai ngambek nggak mau azan setelah Rasulullah meninggal? Kenapa? Karena dengan wasilah Nabi dia bisa dapat hidayah Islam. Maka dia nggak pengen azan itu disuruh orang lain kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Halo, udah ngantuk? Busuk. Aduh.
Insyaallah semuanya masuk surga semuanya. Amin. Ya. Ini yang ngantuk-ngantuk kayaknya lagi mimpi ketemu Nabi. Ya. Jadi berkah cinta kepada Nabi salah satu adalah bersolawat kepada Nabi. Toh ketika kita bersolawat kepada Nabi, kita dapat nggak solawat? Dapat. Berapa? 10. Dari siapa? Bukan dari Nabi. Dari Allah. Dari Allah. Apa bentuk salawat Allah kepada kita? Nabi, eros, Allah, innallaha wa malaikatahu. Berarti kan Allah bersalawat kepada Nabi kan? Apakah Rasulullah mendoakan Nabi? Ya enggak lah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un, atau bahasa kitanya mukhalafatul lil hawa. Kalau Allah berdoa berarti ada Tuhan selain Allah. Allah bersalawat kepada Nabi itu apa? Menurunkan rahmatnya kepada Nabi. Kalau Allah bersalawat kepada kita, itu berarti Allah menurunkan rahmatnya kepada kita. Ketika kita bertadarruk kepada Nabi, ketika kita memuliakan Nabi dengan sholawat kita dapat sholawat dari Allah. Dan sholawat dari Allah 10 itu bentuknya adalah rahmat Allah. Man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa saja yang bersolawat kepadaku 1 solawat saja, maka dia akan diberikan oleh Allah 10 solawat. Bapak Ibu, ini coba dijalanin ya. Saya sering kayaknya udah ngingetin ini sering, tapi ingetin lagi. Coba warnai rumah kita dengan solawat, agar kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita senang kepada Nabi. Walaupun mungkin ikhtiar ini sederhana, tapi ikhtiar batinnya gitu ya. Mau kedengaran nama istri kita kayak enggak, tapi itu bentuk, semoga itu jadi menjadikan keluarga kita cinta kepada Nabi. Hadisnya adalah seorang pemuda yang datang kepada Rasul, menceritakan tentang keadaan dirinya, kemudian minta solusi. Maka Rasulullah memberikan solusi. Wahai ya gulam, wahai pemuda, idza dakhalta manzilaka, kalau kamu masuk rumah ucapkan salam. Ya, kalau kita masuk rumah ucapkan salam. 1 nih. Yang kedua, fasholli alayya, bersolawatlah kepadaku, kata Nabi Muhammad. Sedikit-dikitnya Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tuh. Ya Bapak Ibu ya. Apa tadi pertama apa? Mengucapkan salam. Apakah di dalam rumah ada orang atau tidak? Kalau ada orang, assalamu. Kalau nggak ada orang, assalamu alaina wa ala ibadillah. Kan itu kan kita punya solin kan. Ada orang, Pak Ustadz, suami saya tapi lagi ngorok. Nah, apa tuh? Assalamualaikum, assalamualaikum. Ayo, bingung tuh. Assalamualaikum, orang dia nggak jawab. Ya kan? Tetapi kan itu wa ala ibadillahi sholihin. Bahwa suami kita, orang yang di dalam rumah kita yang lagi tidur, yang nggak ngeh, mereka adalah orang-orang sholih. Karena assalamualaikum tuh jawaban, perlu jawaban. Tapi kalau assalamualaikum adalah doa yang tidak perlu dijawab. Setelah mengucapkan salam, bersolawatlah kepada Nabi. Bapak Ibu sekali aja lah, jangan 100 kali, nggak duduk-duduk. Pas masuk kan, jangan di luar. Salamnya di luar, pas masuk Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baru terakhir faqra qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca sekali aja qul. Insyaallah rumah itu benar-benar berkah. Bisa dijalani Bapak Ibu ya? Insyaallah. Loh, coba berapa kali Bapak Ibu masuk rumah, berapa kali itu sholawat terucap? Berapa kali Bapak Ibu masuk rumah, berapa huruf dalam Al-Quran yang Ibu baca? Maka warna itu secara batiniah kelihatan. Ya, bukan main-main ini. Ya, bukan main-main. Maka nanti akan terasa pada jiwa anak kita kecintaan kepada Nabi.
maka akan terasa pada di dalam rumah kita ada warna-warna Al-Quran. Sebagaimana yang Rasulullah sarankan, nawiru buyutakum bisolati wa tilawatil Quran. Cahayailah rumahmu dengan sholat dan baca Al-Quran. Bukankah kudu itu baca Quran kan? Nah udah. Jadi niat baca sholawat, niat baca Quran, dan menjalani sunnah Rasul yang dijalankan oleh seseorang pada waktu itu. Dan jadi saya dua hal aja. Satu, bentuk cinta kepada Nabi itu kalau ada istilah siapa saja yang mencintai seseorang faqad kasura dzikruhu, maka benar-benar dia akan banyak menyebutnya. Gitu kan ya? Makanya dulu ada zaman waktu makan ingat kamu. Kalau Pamoni Pamanu ya? Oh ya. Kalau Pamoni waktu driver ingat kamu. Isi bensin ingat kamu, ngantar bos ingat kamu. Itu namanya sering banyak mengingat. Orang cinta itu pasti banyak mengingat yang dicintai. Nah sholawat itu ya, bentuk sholawat kita kepada Nabi adalah bentuk cinta. Apalagi Rasul bilang, umatku yang paling utama adalah yang paling banyak bersholawat kepadaku. Gak main-main loh Bapak Ibu ya. Mau bentuk sholawatnya gimana, mau dinyanyiin gak dinyanyiin terserah, itu selera masing-masing. Tapi yang penting Rasulullah telah menetapkan orang yang paling utama dari kalangan umatku adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Orang dari umatku yang tinggi derajatnya di yaumil qiyamah adalah yang paling banyak bersolawat kepada. Bapak masuk masjid tadi, ibu masuk masjid solawat kan? Seharusnya solawat, sunahnya ya. Sholawat dulu baru Allahumma ftahli abwaaba rahmati, gitu kan ya? Gitu. Ngelihat masjid sholawat. Nah, Rasulullah bilang apabila kamu melewati masjid bersolawat, duduk ke berdiri sholawat. Nah di situ pahala tanda dapat. Dan yang kedua Bapak Ibu, sampai jam berapa sih? Jam 2. Saking cintanya kepada Nabi. Dan yang kedua, selain bentuk cinta kita kepada Nabi kita wujudkan dengan sholawat kita. Yang kedua tentunya kalau kita menurut perkataan Nabi itu ada di kitab Nasul Libat itu ya, sirkul mahabbati ala salasati khisalin, ya, kejujuran cinta seseorang kepada orang lain terbukti ya dengan 3 hal. Salah satunya adalah ayakhtaru kalama habibihi ala kalami ghairihi. Orang yang mencintai secara jujur dia akan percaya dengan omongan orang yang dicintai dibandingkan orang yang tidak dia cintai. Nah, saat ini sebagai penutup, Rasulullah pernah menasihati seseorang namanya Uqbah bin Amr al-Juhaini. Ketika Uqbah bin Amr al-Juhaini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man najah? Najah itu artinya bahagia atau selamat. Orangnya naji. Ada kan ya yang namanya naji kan? Ya Rasulullah, siapa man najah? Siapakah orang yang bisa bahagia? Bisa bahagialah kalau sukses, makanya tergantung Quran ya. Kalau saya bahasakan bahagia dalam kehidupannya. Nah Rasulullah sarankan 3 hal. Pegang ini Bapak Ibu ya. Ya sebagian tadi yang dikatakan Ustaz Budi, inna mabu'ithu liutamimma makarimal akhlak. Sendi yang paling kuat kita mengikuti Rasul adalah akhlak kita seperti Rasul walaupun semampunya. Sebagaimana Anas bin Malik ketika dia bilang saya mencintai Rasul, saya mencintai Umar, saya mencintai Abu Bakar, walaupun mungkin saya nggak selevel ibadah dengan mereka. Karena orang yang mencintai akan bersama dengan orang yang dicintai. Rasulullah mengatakan, wahai Uqbah bin Amr al-Juhaini, kalau kamu ingin bahagia, kalau kamu ingin mendapatkan najah, kondisi najah, pertama, amlik alaika lisanaka. Amlik, kontrollah alaika terhadap dirimu, lisanaka, lisanmu. Selamat pasti kamu, bahagia pasti kamu.
ya kan? Yang membuat kita kurang bahagia nggak selamat tuh kadang mulutnya nggak bisa ketaker. Udah tahu lagi panas dibilang tolol lagi. Jangan saya. Sikat. Kayaknya di YouTube dikoreksi sih. Contoh aja gitu ya, contoh ya. Ya kan? Orang lagi bagaimana kemudian kita ucap, orang kita ngomong benar aja di situasi yang nggak pas itu bisa salah loh. Maka kata Rasulullah kan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yang beriman kepada Allah dan hari akhir ngomong yang baik-baik. Kalau misalnya nggak bisa atau tidak terkondisikan untuk bisa ngomong baik, lebih baik diem. Ya kan? Lebih baik diem. Artinya apa? Lisan itu memang bisa menjadikan seseorang bahagia, ya, bisa juga menjadikan kesengsaraan. Gitu. Coba satu sholawat tadi dibalas berapa? 10. Bapak baca satu Quran, baca ayat dalam dalam Al-Quran, berapa kebaikannya? 10 kebaikan. Itu kalau nggak wudu loh. Kalau bapak ibu baca Quran pakai wudu 25. Kalau ibu baca Quran bapak ibu baca Quran di dalam sholatnya berdiri 100. Kalau bapak ibu baca Quran di dalam sholat dan sholatnya dalam keadaan duduk, sholat sunnah ya, karena sholat sunnah itu boleh duduk, walaupun nggak capek, walaupun malas-malasan nggak apa-apa, tetap dapat pahala, tapi pahalanya setengah, 50. Satu huruf loh, itu bukan satu ayat. Makanya wajar orang-orang dulu itu kalau sholatnya lama. Dalam hal sholat malam saya pernah terangkan kemarin kan ya, sholat malam itu pilihannya 2. Kalau mau memperbanyak rokaat silakan. Kalau nggak mau memperbanyak rokaat, banyakkan baca Quran di dalamnya. Itu tradisi orang-orang soleh menyikapi sholat malam. Kalau nggak memperpanjang sholatnya, berarti memperbanyak rokaat. Tinggal pilih selera. Jadi jangan nyalain, lebih banyak, tapi sholatnya begini, jangan. Ya, jalanin. Gitu. Ya. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah membahas 7 potensi kemaksiatan pada tubuh kita. Kenapa dibahas 7? Karena Imam Al-Ghazali menyadarkan itu dengan 7 neraka. Jadi dibuat 7 itu karena 7 neraka. 7 itu 1 mata, 2 kuping, 3 mulut, 4 tangan, 5 kaki, 6 perut, 7 kemaluan. Ya, perut dan di bawah perut. Dari 7 anggota itu setahu saya, mata 4, kuping 2, ya, tangan 2/3, kaki 2, kemaluan 2, cuma mulut yang paling banyak. Berapa? 8, paling banyak. Makanya wajar Rasulullah bilang, hal yakubun nasu fin nari ala wujuhihim wa manakhirihim illa hasaidu alsinati. Kebanyakan dari kalangan manusia tertelungkup dirinya, lehernya ke dalam neraka, itu sebab panen dari keburukan lisan. Jaga lisan kita, jangan sembarangan ngomong, jangan asal sekali gampang ngejeblak siapapun kita, ya. Apakah Anda atasan, jangan asal nyeblak ngomong. Suatu saat nanti Anda gak bakal jadi atasan. Bisa jadi Anda di suatu lembaga atasan, tapi di belakang belum tentu, ya kan? Sebab sakitnya dendamnya orang itu bisa terjadi bukan hanya di tempat tertentu. Maka jaga lisan. Jadilah lisan-lisan kita itu ya lisan yang menyenangkan orang lain. Itu 1. Yang kedua, wal yasaka baituka, kata Rasul, luaskan rumahmu. Luasin rumahnya ya Bapak Ibu ya. Disuruhnya ngeluasin rumah, tapi jangan ngambil patok orang ya Bapak Ibu ya. Luasin rumahnya. Tapi faktanya rumah Bapak Ibu luas apa enggak? Bukan lebar ya, mengatas.
Rumahnya mahal. Tapi faktanya rumah kita nggak luas. Kok Rasul bilang suruh ngeluasin rumah? Padahal rumah di Jakarta susah luas, ya kan? Paling bisa ngatas, ya kan? Tapi maksudnya meluaskan rumah itu jadikan rumah kamu indah seperti di luar. Jadikan rumah kamu lebih luas daripada yang ada di luar. Apa yang menjadikan rumah kita luas, Bapak Ibu? Hati kita, hati orang yang di dalamnya. Rasulullah menyarankan kalau mau rumah kita luas, dua hal. Satu, bil ibadati fi, banyakkan ibadah di dalamnya. Itu yang menjadikan rumah kita percaya. Coba Bapak Ibu yang umroh atau Bapak Ibu yang belum umroh atau haji, lihat searching di Google berapa meter rumah Rasulullah. Iya. Dan apa isi rumah di Rasulullah? Ada. Coba lihat di kitab Shama'ilul Muhammadiyah, cuman ada teko satu. Tapi apa yang Rasulullah ngomong tentang rumahnya, Bapak Ibu? Baiti jannati, rumahku adalah surga. Aku karena rumah Rasulullah ketika beliau datang ke rumah menawarkan kebahagiaan, ketenangan, ya kan? Nah, menawarkan kebahagiaan dan ketenangan di rumah itu siapanya? Orang yang ada di dalamnya, diri kita, pasangan hidup kita, anak kita. Kalau semuanya taat kepada Allah, maka rumah itu menjadi surga. Rasulullah nyaranin tadi kan, nawiru buyutakum bisolati wa tilawatil Quran. Cahailah rumahmu dengan sholat dan bacaan Quran agar rumah kita luas. Yang kedua, selain mengisi rumah kita dengan nuansa ibadah dan nuansa ketaatan kepada Allah, yang ketiga Bapak Ibu, bersifatlah qanaah. Apa? Nerima. Ya kan? Rumah kita ya rumah kita. Jangan ngebandingin dengan rumah orang lain. Rumah kita syukuri apa adanya. Tapi rumah kita sempit, Pak Ustadz. Ya salah sendiri, udah rumah sempit, beli kulkas 5 pintu. Udah sempit tambah sempit. TV 55 in. Waduh. Ya. Kita yang kadang bikin enggak luas itu. Ya kan? Itu baru fisik loh, belum kemauan hatinya. Kalau kemauan hatinya banyak enggak sesuai dengan keadaannya, bikin puyeng hati. Ya kan? Stres. Kalau kita Masya Allah bersekolah, istri kita qanaah, ya Allah itu rumah gimana ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita qanaah, istri nggak qanaah, gimana? Lu sebulan cuma segitu doang, nggak bisa lu nyelit dikit kan? Ketika datang ke rumah dituntut ini dan dituntut itu, nggak tenang, ya. Waliyasaka baituka, dengan ibadah dan dan terakhir Bapak Ibu, wabaki ala khotiatika, cukup tangisi kesalahan diri kita sendiri, jangan sibuk ngurusin kesalahan orang lain. Betapa Rasulullah itu dan para sahabat begitu luar biasa naik derajatnya karena mereka lebih sibuk mikirin diri sendiri. Ya, orang yang sibuk mikirin diri sendiri berarti banyak evaluasinya. Orang yang banyak evaluasinya adalah ciri orang itu banyak majunya. Kenapa orang nggak maju-maju? Karena dia tidak mengevaluasi diri sendiri, tapi lebih banyak mengevaluasi orang lain. Wallahu a'lam. Udah Ustaz ya? Tidak ada tanya jawaban? Udah, ya alhamdulillah. Biasanya kalau mau Nabi nasi kebuli. Tapi kalau nggak ada pengurus masjid jangan dibully ya. Sedih banget. Biasanya kalau mau lihat Nabi nasi, tapi kalau nggak ada pengurus jangan dibully. Abang-abang di sini pengurusnya namanya Pak Bu. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, rahmatilah semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di seluruh lapisan dan di seluruh sahabat dunia ini, termasuk saudara kami yang ada di Palestina sana dan di belahan manapun dunia ini. Ya Allah, sejahterakanlah keadaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jagalah seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perbaikilah keadaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan gantilah, tambahlah kekurangan-kekurangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunilah dosa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pengampunan yang menyeluruh dan rahmatilah mereka dengan rahmat-Mu yang menyeluruh. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu sayyiduna wa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adaka minhu sayyiduna wa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa alaikal musta'an wa alaikal bala wa ilaikal musta'an la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ilaika zulfa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terus cintai Rasulullah, maka keberkahan Allah berikan kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.